Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Sudah sampai di Khulasatus Sanatis Saniyah, kesimpulan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun yang kedua Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatus Sanatis Saniyah, kesimpulan tahun yang kedua. Fis sanati saniyati hadasat ghazwatu Waddan wa Buwat wal Ushairah. Pada tahun yang kedua dari Hijriah, hadasat telah terjadilah oleh perang Waddan, perang Buwat, perang Ushairah, perang Badrinil Ula, perang Badar yang pertama, wa Qarqaratil Qadri, dan perang Qarqaratil Qadri. Walam yakun fil jami' harbun, dan tidak adalah pada semuanya fil jami' itu harbun, adu pasukan. Jadi maksud ghazwah tadi, Nabi berangkat bersama pasukan, kemudian sampai ke sana tidak terjadi adu pasukan. Itu maksud lam yakun fil jami', tidak adalah pada semua itu pertempuran. Wa fiha hadasat ghazwatu Badrinil Kubra, dan padanya tahun yang kedua, fiha fisana, dan padanya tahun yang kedua telah terjadilah oleh perang Badar yang besar. Ini perang yang luar biasa yang pertama. Kapan perang Badar besar terjadi? Idh kharaja Rasul, ketika keluarlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam liya'taridha ayran li Quraisyin, untuk menghadang ianya Nabi akan air kabilah dagang yang ada ianya kabilah dagang milik bagi Quraisy. Wa ma'ahu salasumi'atin wa salasata asyara rajulan, dan sabit bersama Nabi itu ada 313 lelaki. Jadi Nabi keluar dari Madinah membawa 313 orang laki-laki untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Disitulah nanti terjadi pertempuran Badar. Walamma alimat Quraisyun, dan manakala mengetahui oleh Quraisy bi khurujihi, dengan keluarnya Nabi, arsalat, mengirim ianya Quraisy sitta mi'atin, akan 600. Ini bukan 600, ini di pelajaran sebelumnya tis'ata mi'ah, 900. Niscaya mengirim oleh Quraisy tis'a mi'ah yang benar akan 950, apa ya 950 laki-laki. Jadi ketika Quraisy mengetahui bahwa Nabi sudah keluar untuk menghadang kafilah mereka, pasukan kaum Quraisy yang ada di Mekah ketika itu, mereka mengirimkan 950 pasukan untuk melawan pasukan Nabi. Faqatalahumur Rasul, maka berperanglah akan mereka oleh Rasul sehingga mereka saling berperang hatta hazamu, hingga kalahlah mereka pasukan Quraisy. Wa qutila minhum sab'un, dan terbunuh dari mereka Quraisy 70 orang. Sab'un akan 70, naifa'il qutila. Wa usira sab'un, dan ditawan akan 70 orang. Walam yuqtal minal muslimin illa arba'ata asyara rajulan, dan tidak terbunuh dari kalangan muslimin kecuali 14 laki-laki. 14 orang korban dari pihak kaum muslimin. Waqad hattamar rasulul fida'an lil aghniya, dan sungguh mewajibkan oleh Rasul akan tebusan terhadap orang-orang kaya. Tawanan-tawanan perang yang kaya tadi diwajibkan untuk menebus dirinya dengan uang kisaran 1000 dirham sampai 4000. Faftadathum Quraisyun, maka menebus akan mereka tawanan oleh Quraisy. Ammal fuqara'u fafida'uhum ta'limu subyanil Madinah. Adapun bermula fuqara yang fakir-fakir dari tawanan tersebut, fafida'uhum, maka bermula tebusan mereka itu ta'limu, itu mengajarkan subyanil Madinah, mengajarkan kepada anak-anak kecil di Madinah al-qira'ata, akan membaca wal kitabah, dan menulis. Tawanan yang miskin, nggak punya duit, untuk menebus dirinya dia harus mengajarkan anak kecil, anak-anak kaum muslimin, diajarkan membaca dan menulis. Satu orang tawanan harus mengajarkan 10 orang, 10 anak. Wa fi hadhihi sanati hadasat ghadwatu Bani Qainuqa, dan pada ini tahun kedua juga hadasat telah terjadilah oleh perang Bani Qainuqa. Siapa Bani Qainuqa?
Wahum qaumun min Yahudil Madinah khanul ahda. Dan bermula mereka Bani Kainuka itu satu kaum dari Yahudi Madinah khanul ahda yang mengkhianati oleh mereka akan perjanjian. Satu kaum Yahudi yang ada di Madinah yang telah membuat perjanjian dengan Nabi, kemudian mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Fahasarahumur Rasul, maka mengepung akan mereka oleh Rasul. Wa taradahum minal Madinah, dan mengusir ianya Rasul akan mereka dari kota Madinah. Mereka pun diusir karena jadi pengkhianat. Sebenarnya kalau mereka enggak berkhianat enggak bakal diusir. Wa fiha tahawwalatil qiblah, dan padanya tahun kedua Hijriah telah berpalinglah oleh kiblat min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ilal Ka'bah, ke Ka'bah di Mekkah. Wa furidha shaumu Ramadan, dan telah diwajibkan akan puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ini. Wa zakatul fitri, dan difardukan akan zakat fitrah. Wa zakatul amwal, dan akan zakat harta. Wa sunnat sholatul aidaini, dan telah disunnahkan akan sholat dua hari raya. Nah, ini banyak syariat-syariat yang mulai berlaku pada tahun kedua Hijriah. Wa tazawwaja Aliyun bi Fatimah, dan telah menikahlah oleh Sayyidina Ali bi Fatimah, dengan Sayyidatina Fatimah. Jadi pada tahun kedua Hijriah juga terjadi pernikahan antara anak Nabi tercinta dengan Sayyidina Ali. Wa umruhu ihda wa ishruna sanatan, dan bermula umurnya Sayyidina Ali ketika beliau menikah itu 21. Apa ya 21 tahun? Ternyata beliau menikah di usia 21 tahun. Wa umruha khamsa asyarata sanatan, dan bermula umurnya Sayyidatuna Fatimah itu 15 tahun. 15 tahun bertemu dengan 21 tahun. Wa fiha dakhala Rasulu bi Aisyah, dan padanya tahun kedua Hijriah masuklah oleh Rasul dengan Aisyah. Artinya pada tahun kedua Hijriah juga Nabi tinggal serumah dengan Aisyah. Wa sinnuha idzaka tis'u sanawatin, dan bermula umurnya Aisyah ketika itu 9 tahun. 9 tahun umur Siti Aisyah ketika hidup serumah dengan Nabi. Ini kontroversi sejarah, boleh dipelajari kembali. Antara ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Anak Nabi saja beliau menikahkan dengan Sayyidina Ali ketika umur 15 tahun. Nah, masa Nabi menikah dengan seorang perempuan yang usianya masih 9 tahun. Tapi yang hakikat kebenarannya wallahu alam. Namun banyak juga tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa umur Sayyidina Aisyah ketika menikah dengan Nabi itu usia beliau 15 tahun atau 16 tahun. Wa fi hadhihi sanah, dan pada ini tahun tuwfiyat Ruqayyah bintu Rasulillah, telah diwafatkan akan Ruqayyah. Siapa Ruqayyah bintu Rasul? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anak Nabi Ruqayyah juga meninggal pada tahun kedua Hijriah. Namun di sini ceritanya pendek-pendek, nggak ada penjelasan tambahan. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Wal afwa minkum, moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.